Ya, Bapak Ibu, semua kabar baik. Sebenarnya hari ini saya mesti berbicara, bukan saya sebagai pengkhotbah. Hari ini saya menggantikan sahabat saya yang seharusnya dapat jadwal, kan tetapi yang melayani di Kuala Lumpur. Barangkali dia ngikuti. Selamat melayani di Kuala Lumpur, Pak Doktor. Ya, sekali lagi buat Bapak Ibu, saya sudah sampaikan pagi tadi apa yang harus saya berikan kepada kita semua. Tadi saya berdoa, pagi tadi Tuhan berbicara kepada saya. Ada firman yang lahir seketika untuk saya mesti sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau pagi tadi saya minta jemaat tolong saya dan berdoa supaya durasi yang saya diberikan oleh Tuhan dan segitu banyak firman Tuhan saya harus sampaikan secara konstruktif, ya berdoa buat saya. Tentu buat sore hari, karena ada waktu yang cukup panjang, sehingga saya tidak mengulangi khotbah pagi tadi, tapi ada hubungan dengan pagi tadi. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan dan memang ingin menambah wawasan dan membuka cakrawala di dalam jaringan keilahian, ya boleh ya belajar ya. Minimal Tuhan berbicara sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, adakah yang kali pertama hadir dalam ibadah sore ini? Boleh lambaikan tangan Pak Bu. Tuhan berkati buat Anda yang kali pertama hadir. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik ya. Staf saya akan membagikan visi misi gereja di tempat ini. Dan demikian juga kami rindu untuk ambil bagian, bersyafaat jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Untuk itu Bapak Ibu perlu catat di formulir doa yang tersedia di bangku Anda di depan itu. Ya biasanya memang ada, kalau tidak ada Anda bisa minta kepada staf saya. Tuhan berkati. Dan malam ini topik firman Tuhan diberkati karena dipercaya. Wah luar biasa. Boleh bilang sama samping kiri kananmu, diberkati karena dipercaya. Orang tua saya bilang dan para leluhur saya bilang, moyang saya bilang, Ton, kamu boleh pinter, kamu boleh apa saja, tapi satu hal kamu jangan kehilangan kepercayaan. Ketika kamu kehilangan kepercayaan maka sia-sialah hidupmu. Artinya apa? Segala apa yang kamu kerjakan itu bersifat sementara. Tetapi kepercayaan itu bersifat jangka panjang, padahal dia bukan orang Kristen. Itu filosofi orang tua selalu pesan seperti itu. Saya percaya kita orang timur pesan itu selalu ada. Di bangku sekolah pun diajarin seperti itu kan ya. Nah ini ada orang yang dipercaya Tuhan dan dia diberkati. Buat apa diberkati? Jadi berkat. Ketika kita tidak tahu kita diberkati, kita pikir banyak berkat bagus. Memang tidak, berkat itu tidak salah, tapi terlalu banyak berkat masuk itu jadi masalah. Ya. Kejadian pasal 39, ketika kita menuju kepada Kejadian pasal 39, kita pasti tahu ada seorang pria bernama Yusuf. Saya mulai baca dari ayat yang kedua. Sebetulnya kalau baca dari ayat pertama akan jauh lebih baik. Ya. 39 kalau Bapak Ibu membuka Alkitab, di situ dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat keduanya ini yang menjadi kata kunci. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat
keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Itu kasih garis bawahi. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkan kepada kekuasaan Yusuf dan seterusnya. Baca sendiri di rumah. Ayat yang keempat menarik sebenarnya dikatakan. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Pertanyaan saya, berani Bapak Ibu serahkan mobil Anda kepada tukang parkir, kasih mobil, bawa saja parkir. Ketika Anda datang parkir di tengah jalan, Anda kesulitan untuk mendapat tempat, lalu ada tukang parkir menghampirimu, tolong Pak parkirkan mobil, berani? Vale aja kadang-kadang kita masih mikir, apalagi di tengah jalan ya kan. Seringkali kalau vale di Jakarta, tanya dibawa pergi enggak, Jakarta itu rawan. Saya bilang, astengkare tangan kita, BPKB itu kan kita. Ya tapi kalau dia bawa pergi kan repot, kita cari-cari lagi. Betul juga. Sekali waktu sahabat saya, waktu itu bukan mobil, motor. Dia kasih pinjam, padahal sih kenal. Pergi tak pulang. Dicari beberapa lama kemudian ditemukan. Dulu masih ada PIK namanya kasino. Rupanya ada di sana terparkir. Tapi ketika mau diambil pulang nggak boleh. Kenapa? Sudah digadaikan di situ. Pertanyaan saya, beranikah Bapak Ibu menyerahkan kepada harta benda Bapak Ibu kepada seseorang? Berani? Kalau dia bukan orang yang terdekat kepada kamu. Orang yang terdekat pun belum tentu Anda berani. Bisa-bisa dia melecehkan, ya lagi masalah ya. Maka itu kalau di rumah jangan sampai CCTV-nya rusak. Ya, supaya kalau ada tikus bisa ditangkap gitu loh. Jangan dibawa kemana-mana Pak ya. Saya hanya pinjam aja sih. Ya, biasanya kalau di rumah saya ada sesuatu langsungnya bilang buka CCTV, lihat tuh tikus saja makan ketahuan. Ya, itu baru rumahnya Pak Pendeta. Pasti rumah Anda juga punya CCTV kan. Tapi lebih daripada itu kita punya CCTV di sorga yang selalu meneropong kita, melihat gerak-gerik kita. Halo? Nah, Yusuf mendapat kepercayaan dari tuannya yang namanya Potifar. Maka dia diberkati. Pertanyaan saya, dia diberkati Potifar atau dia diberkati Tuhan? Dan ini buat Anda dan saya itu melihat dari sisi mana. Seringkali kita akan tersanjung dan terkagum-kagum ketika bos kita memberkati kita. It's okay karena dia dipakai Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa hidup ini gak ada kebetulan. Yusuf diberkati karena Tuhan berkenan kepada dia. Dia dipercaya Tuhan, maka dia dipercaya oleh Tuhan. Jadi topik saya, dia dipercaya, maka dia diberkati. Kita lihat kronologisnya. Ya, kronologisnya. Yusuf pada saat waktu dia masih remaja ya, masih pemuda waktu itu, Tuhan kasih dia mimpi. Ada 2 mimpi. Pertama, berkas-berkas gandumnya itu berdiri tegak. Dan ke-11 berkas itu tunduk kepada dia. Dan waktu diceritakan kepada saudara-saudaranya dan bapaknya bilang apa? Wah, kamu mau jadi raja kami. Marah saudara-saudara dia. Itu mimpinya dia. Artinya apa? Artinya memang Yusuf itu akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati sebagai penyedia gandum. Dan memang kita tahu ada masanya dia mencapai tujuan. Itu mimpinya itu tujuan. Tujuan itu menjadi pengharapan dia. Dan pagi tadi kita membuka topiknya adalah pengharapan kunci kehidupan. Kehidupan itu pintu.
Kehidupan beraneka ragam peristiwa, kejadian, berat, dan betul. Semakin berat pintunya atau kehidupan, sebenarnya semakin banyak harta karun yang bisa kita garap sebetulnya. Ya kalau harta karun yang dikit-dikit nggak mungkin pintunya tebal-tebal. Kalau Bapak Ibu suka nonton film klasik Cina kuno itu kalau kerajaan yang berkuasa, dalamnya ada harta karun, itu pintunya tebal-tebal. Kadang-kadang kerajaan lain datang nyerbu itu kan berbagai cara, bom, tabrak, nggak bisa buka. Ketemu pahlawannya, seorang prajurit, dia nggak perlu nabrak-nabrak, dia bisa buka. Cuma pakai apa? Kunci yang kecil, pintu yang tebal terbuka. Bapak Ibu mengerti nggak sih maksud saya? Kehidupan itu berat, tapi kalau kita bisa buka kehidupan di dalam punya kandungan yang luar biasa. Contoh Yusuf. Berat gak kehidupannya? Dia melihat masa depan dia, itu kuncinya. Tapi perjalanan kehidupan gimana? Berat. Dia harus dibuang. Kemana? Ke sumur dulu. Lalu dijual ke Ismail. Dibawa ke Potifar. Dan kisah di Potifar sana, Bapak Ibu sering kali dengar di situ ada peristiwa. Di situ dia sudah diberkati. Seluruh harta benda kekayaan Potifar diserahkan kepada dia. Artinya dia sudah dipercaya. Kalau istilah dalam kehidupan sudah happy lah. Jabatannya sudah tinggi. Satu tingkat di bawah Potifar. Tapi dia tahu bahwa Potifar itu bukan raja. Walaupun jabatan sudah tinggi, satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah Potifar. Semuanya kekayaan dia bisa kuasai. Tapi dia belum bisa memberkati saudara-saudaranya. Karena dia tahu visinya itu, dia harus jadi orang nomor 2, seorang raja. Baru dia bisa memberkati. Kenapa? Di dalam mimpi dia yang kedua, bulan bintang sujud kepada dia. Artinya apa? Dia di atas bulan dan bintang. Dia menjadi penerang. Dan kita tahu pada akhir kisahnya, Yusuf itu bukan saja dia diserahkan kepercayaan di rumahnya Potifar, tapi lewat proses kehidupan yang berat itu, tapi tidak menutup jalan hidupnya karena dia pegang kunci. Artinya dia punya pengharapan. Pengharapan itu kuncinya. Walaupun saat dia mengalami sebuah distorsi kehidupan, dia harus masuk penjara yang tidak ada urusannya. Sebetulnya nggak ada urusannya. Kalau sekarang zaman sekarang kita bilang sial saja kali ya. Ini bahasa saya. Sial saja dia ketemu, bukan kena duren runtuh, tapi dia ketusuk sama duren. Kira-kira gitu loh. Tapi terkadang yang seperti itu orang jadikan berkat juga loh. Lupa visinya, dia berselingkuh dengan berkat kehidupan yang sifatnya sebuah ledakan aja, bukan perjalanan ya, di situ selesai juga. Ada, saya jumpai sebagai hamba Tuhan, saya sering jumpai anak-anak muda yang punya visi, Tuhan urapi luar biasa, ya kan. Tapi begitu ngalami berkat melambung ke atas, dia nggak bisa turun-turun. Nah itu namanya perselingkuhan kehidupan. Ini gambaran aja sih ya. Tapi kita lihat, Yusuf itu tidak mau tergadaikan imannya. Tergadaikan kuncinya, karena kuncinya bukan membuka di situ. Dia harus jadi orang nomor 2 dalam sebuah pemerintahan, tapi orang nomor 1 di dalam mengambil decision maker, keputusan. Itu penting kan. Kalau di dalam pemerintahan sekarang istilahnya mungkin Perdana Menteri kali ya. Ada presiden lalu ada Perdana Menteri. Gak apa-apa ya gak jadi presiden, tapi berkuasa memutuskannya. Nah disitulah keberhasilan Yusuf. Dari mana? Ya dia punya mimpi dulu. Mimpi itu adalah tujuan, dan tujuan itu adalah pengharapan. Perjalanannya memang berat, dikatakan pintu, tapi dia pegang kuncinya. Pagi tadi saya nanya sih sama jemaat Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya pengharapan,
Ingat, namanya perjalanan hidup terkadang ada ruang, terjadi ruang. Kenapa? Karena pengharapan itu pada suatu tujuan, tetapi realitanya bukan seperti itu. Coba kita lihat seperti Yusuf kalau kejadiannya nih. Pengharapan dia adalah menjadi raja, pendamping raja dan mengambil keputusan untuk memberkati saudara-saudara dia. Tetapi perjalanan hidupnya dia tersangkut di rumah Potifar. Masih jauh toh? Jauh nggak? Jauh banget. Lalu masuk penjara. Ekspektasi tidak sesuai dengan manifestasi. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalau itu terjadi kepada kita gimana? Mungkin Bapak Ibu bingung nih pertanyaan saya. Saya kasih contoh yang sederhana. Saya udah bantu gereja. Perpuluh saya habis saya bayar. Sulung saya habis saya kasih. Kerjaan gaji saya pertama saya kasih. Semua saya kasih habis. Saya melayani lagi. Pagi saya melayani, sore saya melayani. Ya, saya ikut sana ikut sini. Tapi kok hidup saya begini? Dengar, ada nggak? Ada. Nah, ini namanya ruang hampa. Inilah namanya perjalanan hidup. Seharusnya Yusuf itu bisa marah loh. Di penjara marah nggak? Marah. Padahal dia punya visi. Visinya nggak neko-neko loh. Bukan untuk diri dia loh. Ya, menjadi berkas gandum itu buat orang lain. Ya, menjadi kepanjangan tangan memberkati orang lain. Dan menjadi matahari untuk bulan artinya. Jadi penerang untuk yang lain-lain gitu loh. Tapi kenyataannya kok masuk penjara. Dia punya hak loh untuk kecewa. Punya alasan lah saya maksudnya. Dia punya alasan untuk kecewa. Tapi ada nggak dia kecewa sana? Enggak, karena dia tahu bahwa ruang hampa pencapaian tujuan dan itu rawan untuk seseorang kecewa. Bapak Ibu seringkali ke gereja sebagai anak Tuhan, ada janji ikut Tuhan, hidupnya begini-begini, tapi kenyataannya susah mulu. Ya, ini punya berpotensi untuk kita kecewa kan. Sebenarnya kita tidak mengerti bahwa tujuan itu adalah anugerah Allah. Karena Yusuf bisa melihat masa depan dia menjadi seorang raja atau pendamping raja, seorang bapak yang mengambil keputusan lewat mimpi, itu visi itu karena Tuhan percaya sama dia. Karena Tuhan percaya sama dia, maka Alkitab Tuhan menyertai dia dalam segala keadaan. Waktu dia dibuang ke sumur, ya kalau dia nggak buang ke sumur, nggak ke Mesir toh, bersama bapaknya. Haleluya, ku sembah kau Tuhan. Ya mesti masuk sumur. Nggak enak, tapi dengan tidak enak ya dia dijual. Dan kalau Bapak Ibu mengalami situasi seperti itu, ayo gimana? Kecewa, punya alasan untuk kecewa. Tapi dia mengerti bahwa itu adalah dinamika. Maka pagi tadi kita dengar firman Tuhan berkata bahwa Paulus berkata, pengharapanmu tidak mengecewakan karena Roh Kudus di dalam dirimu yang menuntun. Peran Roh Kudus itu kan apa? Menolong kita di dalam mengambil keputusan, menghibur kita manakala kita sedang kesedihan, memampukan kita berdoa pada situasi yang tepat, bukan kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan apa yang Tuhan mau. Dia menolong berdoa. Bahkan dia menyelidiki hati kita, memberitahukan di mana bagian kita yang enggak bagus. Itulah sebabnya saya selalu katakan, Pak Bu, hadir saya di sini berkhotbah tidak punya maksud untuk menghakimi, hanya berbagi. Tapi terkadang firman Tuhan dengan statement saya bisa juga seperti menghakimi. Itu yang namanya Roh Kudus sedang menyelidiki kita, dan ketika di dalam diri kita ada yang tidak beres, cepat-cepat bertobat. Halo, bisa dimengerti? Supaya ruang vakum ini jangan sampai kita stagnasi di situ. Itulah sebabnya pemazmur berkata,
Ketika Allah berfirman, dua hal kamu dapat. Dan saya waktu tanya sama Tuhan tentang sebuah pandangan penglihatan saya di pagi hari, itu ada satu seperti tali, tapi ini bukan tali, ini seperti kayak tali laser gitu. Tali panjang tanpa batas. Nyala gitu di depan saya. Ini dalam kondisi saya sadar. Nah, saya udah bangun, saya lihat seperti itu, saya perhatiin. Lama-lama karena tali tersebut itu ada gumpalan. Nah, gumpalan itu terus terjadi letupan, ledakan. Ledakan itu nyala dan tetes apinya ke bawah, seperti ada tetesan api turun. Tapi nggak kena badan saya, nggak kebakar, begitu aja. Nah, gambar itu seperti spektrum ya. Instrumen spektrum tahu kan ya, yang begitu turun itu. Tuhan bicara sama saya dengan firman Tuhan ini. Ketika saya berbicara, ketika saya bersuara, ada dua hal. Hal yang pertama itu adalah garis lurus ini. Ya, kalau Anda baca di dalam Mazmur 62, 12-13 kan, sekali Tuhan berbicara, maka kuasa dan kasih setia. Jadi yang dikatakan garis lurus adalah kasih Allah tak terhingga. Kemudian kuasa daya cipta. Mengandung kuasa daya cipta, Pak Bu, dua hal. Ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan, begitu disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak dengar dan diurapi, dua hal Bapak dapat. Pertama, kasih Allah tidak terhingga sampai kepada tujuan. Karena janji Tuhan itu pasti genap, seperti Yusuf. Kalau Tuhan katakan kamu akan jadi seorang yang memberkati bangsa-bangsa, pasti. Bukan saja jadi berkati bangsa-bangsa, bukan saja kamu berkuasa di kerajaan Mesir, tapi kamu juga jadi berkat. Janji Tuhan tak terhingga, kasihnya tak terputus. Kuasa daya ciptanya, ledakannya itu berdasarkan situasi. Nah, saya tanya, Pak Bu, kalau Anda mendapatkan sebuah pengharapan, alat apa kamu untuk mencapainya? Mungkin pagi tadi sudah dibukakan, tapi sore hari gimana? Jikalau Bapak Ibu mendapatkan satu visi dari Tuhan, dan saya sebut itu adalah pengharapanmu. Pengharapan kan ada tujuan toh ya, betul enggak? Nah, dengan apa kita bisa menggenapinya? Dan kita katakan hanya dengan iman. Iman adalah dasar pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Berarti kalau kita ingin mencapai pengharapan, itu adalah iman. Iman itulah kita kerjasama dengan Roh Kudus yang menolong kita untuk mencapai tujuan. Paham ya? Nah, ini yang dihadapi oleh Yusuf. Pada saat waktu dia dipercaya Tuhan, kemudian dia mendapatkan visi. Ketika dia menghadapi ruangan yang sangat menyulitkan dia tetap percaya bahwa ini hanya dinamika. Yang dipertahankan adalah kasih Tuhan yang tak terhingga. Kasih setia Tuhan tak terhingga. Karena di situ kalau Anda baca kitab Mazmur yang di ayat ke-13 itu dia berapa? Kasih setia. Faithful. Have faith to the end. Punya iman sampai akhir. Itu setia. Nah, untuk kita dapat menggenapi diperlukan ada tindakan-tindakan shortcut. Itu namanya karunia, itu kuasa. Manakala kita tersandra, tergoda oleh kondisi, kita tidak taat, kita hanya percaya kasihnya tetap, tetapi tidak percaya, tidak ada ledakan, kita berhenti. Pertanyaan saya, kasihnya putus enggak? Enggak putus. Waktu kamu percaya, kamu sudah genap tuh kasihnya terpentang. Tetapi kenapa saya tidak menghasilkan? Karena kamu tidak taat. Beda. Yusuf selalu taat. Maka dia bisa mencapai garis akhir. Walaupun dia digoda, dia tidak mau tergoda.
Seringkali pengkhotbah suka menggunakan sebuah istilah. Sebenarnya Anda kalau mau cari harta karun, tidak usah cari di mana-mana, ke kuburan saja banyak itu. Visi Tuhan banyak kepada anak-anak Tuhan tapi tidak terrealisasi, dibawa sampai mati. Kasih tahu kiri kananmu, jangan sampai dibawa mati. Harus digali Pak Bu. Amen. Nah pertanyaannya, bagaimana Yusuf bisa dipercaya? Itu kan penting kan? Bagaimana ia bisa dipercaya? Coba kita lihat ada ayat firman Tuhan yang bisa menolong kita Pak Bu. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 23, ini bagus sekali. Tuhan ingatkan saya supaya saya boleh baca ini buat kita semua. Yohanes pasal 2 ayat 23 berkata begini. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Luar biasa, Tuhan Yesus menarik banyak orang percaya kepada dia karena dia memang Tuhan dan bagi dia tidak ada mustahil. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di tempat ini juga percaya kepada dia. Coba tanya sampingmu, percaya gak sama Tuhan? Coba tanya, percaya gak sama Tuhan? Pasti kita semua setuju, saya percaya. Maka tadi kan, aku percaya. Tadi lagu yang terakhir gimana? Aku percaya. Betul? Ya kan? Nah, coba kita tanya Tuhan. Benar gak sih kamu tuh percaya? Di ayat 24-nya. Tadi 23 ya. Kan ayat 24 bilang apa nih? 24 bilang apa? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Coba tanya samping kiri kananmu. Tahu nggak? Tuhan nggak mudah loh mempercayai kita. Kenapa? Dia kenal kita. Kenal apanya? Oh dia saya sudah pakai seragam. New Life Generation apa nih? Ya kan? New Life Generation Movement. Bahkan saya udah promosi, suruh beli. Tapi belum ada yang mau beli. Enggak, banyak yang beli. Yang sepagi tadi sampai barangnya habis. Yang di sore juga pasti banyak yang beli lah. Aku kan udah punya, pastor. Udah 3, enggak apa-apa. Beli lagi 3 buat tetangganya. Aku percaya buktinya aku udah pakai seragam. Yes, Tuhan bukan lihat seragammu. Tuhan tidak lihat nyanyianmu. Enggak apa-apa, bagus. Tuhan tidak lihat rajin kita ke gereja. Tapi Tuhan lihat apa? Tuhan lihat hatimu. Hatimu digerak Tuhan atau enggak? Kadang-kadang hati kita digerak oleh situasi. Ketika jemaat banyak kita nyanyi yang lebih kencang. Tadi saya sempat tanya seorang cucu saya. Kamu ibadah jam berapa? Saya pagi tadi melayani opa jam 8. Rame enggak? Rame si opa. Terus saya dia melayani jam 8. Terus saya ikut ibadah jam 10, lebih rame lagi. Semangat kamu menari yang di jam 8 agak sepi si opa. Kalau jam 10 enggak, cuma hanya penonton. Terus tadi ikut jam 3 tapi tidak menari, lebih sedikit lagi, kurang bergairah. Situasional. Kalau hati kita digerai Tuhan, ketemu cecak pun kita akan bernari-nari dan memuji Tuhan kita. Haleluya. Karena dia makhluk ciptaan Allah kan? Amen. Kadang-kadang saya bicara sampai berbusa-busa. Kenapa sih melayani situasional? Paskah rame, Isa Al-Masih rame, Natal lebih rame lagi. Tapi gitu hari Minggu pada dia bangkit, biasa saja. Makan dululah kuliner. Coba lihat kiri kanan. Babe tidak menghakimi, cuma lagi nasihat. Ya kan? Bagaimana kita bisa dapat kepercayaan dari Tuhan sementara kita tidak menyediakan? Coba kita lihat ayat 25-nya, bilang apa dia? Ayat 25, karena itu masih koma kan? Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia.
Tidak perlu atribut-atribut lah. Kenapa? Sebab ia tahu apa yang ada di dalam mana? Hatimu. Coba tepuk kiri kananmu. Hei adik-adikku, hatimu penting. Kadang-kadang badan kita di sini tapi hati kita lagi keliaran di luar. Saya tidak ngomong orang sini, saya lagi ngomong orang Singapura. Nah itulah sebabnya kita tidak dapat perkenanan Tuhan. Tidak dipercaya. Kalau kita tidak dipercaya sama Tuhan, siapa yang percaya sama kita? Halo? Pertama kita memang dipercaya sama Tuhan. Untuk dipercaya Tuhan buktinya kita harus dipercaya sama manusia juga. Kok saya dipercaya sama Tuhan? Gimana bisa dipercaya sama Tuhan sama yang kelihatan saya tidak dipercaya? Tuhan kan tidak kelihatan. Untuk membuktikan Tuhan percaya sama saya harus dipercaya sama manusia dulu. Maka itu ada ayat berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk siapa? Tuhan yang tidak kelihatan, tapi yang dilakukan siapa? Manusia yang kelihatan, Pak Bu. Anda duduk di sini, Anda bersikap dengan hormat ngeliatin saya. Tapi hatimu ini untuk Tuhan. Pasti dari sana akan melimpahkan berkat atas orang yang bersikap hati yang menghargai Tuhan di hadiratnya. Amin. Nah, itulah disebut orang yang dewasa. Orang dewasa bukan cuma karena tubuhnya besar. Sehingga kita tiap hari membesarkan tubuh kita jadi gendut. Tubuh besar itu faktor kelahiran kamu aja lah. Umur kamu tua, tubuh besar karena kamu makan banyak lah. Tapi di hati di mata Tuhan, dewasa itu bukan itu. Dewasa itu ada sebuah sikap mental yang dapat bertanggung jawab. Maka dikatakan dewasa itu harus melepaskan sebuah sikap mental yang tanda kutip. Enggak lah, saya enggak ngomong sikap mental bodoh kan enggak bagus. Kita lihat sikap mental seperti apa ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 11 berkata demikian. Untuk orang dewasa, kalau kita mau dipercaya harus apa? Dewasa. Bilang harus apa? Dewasa. Anda mau dipercaya dewasa. Hati yang teguh, mental yang teguh, maksud itu sebuah hati yang teguh, dapat mengambil keputusan yang benar, itulah orang dewasa. Nah orang dewasa seperti itu, apa yang harus dilepaskan? Ayat 11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan kanak-kanak itu. Apa ya maksudnya ya? Ini pastor saya nggak ngerti itu. Iya, saya juga nggak ngerti. Tapi saya tolong bantu Bapak Ibu untuk mengerti. Pernah lihat anak-anak? Lagi main. Begini loh. Ini pasang begini, mantap. Kadang-kadang aku lihat cucu-cucu lagi main. Senang, opa lihatnya. Bentar lagi, cakar-cakaran di situ. Berantakan. Kenapa? Tadi itu, teriak. Kok jahat? Dia banting pintu masuk kamar. Dia pemenangnya. Terus yang luar lagi teriak-teriak lagi. Bilang sama sampingnya, pastor tidak ngomongin kamu loh. Tapi terhadap orang seperti ini, kayaknya orang kenal deh. Kalau marah lari. Dari hadirat Allah, lari dari gereja. Baru dinasehati, sengaja. Gue dibawa ke khotbah, enggak ada. Walaupun ceritanya kadang-kadang nyerempet, tapi tujuannya cuma menasehati. Halo, bisa mengerti? Kurang enak ya khotbah sore ini ya. Tapi membawa Bapak Ibu untuk lebih dewasa. Tinggalkan kanak-kanaknya. Bersikap dewasa bukan karena umur, tetapi berani mengambil tanggung jawab. Salah kata salah. Jangan cari kambing hitam. Cukup, Tuhan sudah jadi anak domba untuk kita. Ngapain lagi cari kambing hitam?
Bilang saja, aku salah, selesai. Kalau salah pasti ada pengampunan, ada pemulihan dari Tuhan. Tapi kadang kita cari sana cari sini. Dinasehati bukannya dia terima, tapi berdebat, lama-lama berantem. Saya paling sebel sama orang seperti itu. Ada yang bertanya sama saya, Pastor, saya tahu tinggalkan sifat kanak-kanak. Bagaimana saya tinggalkan? Yuk kita lihat beberapa ayat kita mau selesaikan. Kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat 14 berkata demikian. Nah ini mantap nih. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang apa? Orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, makan keras itu kata makanan keras itu adalah siap dilatih. Yusuf remaja yang masih muda, dia mau menjadi lebih dewasa, dia dilatih, dibuang dulu ke sumur, dijual dulu ke Potifar, dia tidak mau tergoda, dimasukkan penjara, lalu pada waktunya dia dimuliakan, menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Ini Yusuf, Pak, Bu. Tanya samping kiri kan, mau dilatih enggak? Ya kan? Siap dilatih, kalau mau jadi dewasa perlu dilatih. Di mana tempat latihannya? Ini yang terakhir nih. Dari tadi terakhir mulu. Efesus pasal yang ke-4. Supaya ada terjadi kesinambungan di dalam kehidupan kita seperti tali tadi itu, kasihnya yang berkesinambungan. Nah itu sudah diberikan kepada gereja. Gereja ini berdiri di Pontianak itu bukan karena sabotase, tapi ada visi. Berbahagia Bapak Ibu ada di sini, gembalamu itu karena punya visi dan diutus ke sini. Bukan pengambil alihan gereja orang. Itu aja. Nah, itu firman-Nya. Barang siapa yang diutus Allah, ia memberitakan firman Allah. Allah mengaruniakan roh tanpa batas. Itu berlaku sampai hari ini toh. Nah untuk itu kita dilatih di mana? Dilatih di tempatnya ini. Coba kita baca dong. Efesus pasal yang ke-4 ayat 11. Sama-sama ya. Boleh berdiri enggak? Habis kita selesaikan. Habis itu kita menyembah Tuhan. 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Lagi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke Allah Dia Kristus yang adalah kepala. Amin. Nah, lagu tadi boleh nyanyi. Jangan duduk, kita tutup saja. Itu khotbah saya yang terakhir. Mau dewasa? Diproses bilangnya, diproses. Di mana tempat prosesnya? Halo, di mana? Di mana tempat situ ada namanya rasul, di situ ada namanya nabi, di situ namanya ada gembala, di situ namanya ada penginjil, di situ namanya ada pengajar. Itulah disebut gereja. Memang tidak enak gereja, tapi gereja adalah unit yang paling kecil dari kerajaan Allah. Bapak Ibu perlu bergereja. Kalau malam ini, pas Bapak Ibu ada di tempat ini, tanda kutip, bukan jemaat di tempat ini, tidak bermaksud mengusir Bapak Ibu. Juga tidak bermaksud minta Bapak Ibu tertanam di sini. Tapi sebagai gembala, sebagai pastor, menyarankan Bapak Ibu berdoa. Hentikan
sikap kekanak-kanakan. Barangkali gembalamu mengecewakan kamu. Barangkali gembala kamu pernah menyakiti kamu. Anak-anak kan lari, dia pikir bebas. Gereja bisa berpisah, tapi kerajaan Allah cuma satu. Hadirat Allah, Tuhan Allah satu. Kalau Anda merasa saya di sini hanya perlarian, saran saya balik berdamai kepada gembalamu. Tidak bermaksud mengusir. Tapi kalau Anda merasa di sini tempat saya bisa bertumbuh, ulang permisi sama gembalamu. Mari kita bangun bersama. Disatukan supaya tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang keliru. Satu kalimat yang saya petik dari seorang reporter yang ada di Thailand. Kebohongan yang ditimbulkan oleh karena keadaan, kecenderungan memicu kebohongan yang kedua. Sekarang lagi heboh tuh. Jikalau seorang yang pemegang keputusan adalah diri dia berbohong, pasti dia akan melakukan yang kedua. Nah, saya menggunakan peribahasa seperti itu. Jikalau kita mengizinkan kelukaan di hati kita tidak disembuhkan, cenderung kita akan menciptakan luka berikutnya. Maka kita tidak bisa menghasilkan sebuah generasi yang berpengaruh. Tuhan berpesan kepada saya, bangun sebuah generasi hidup baru yang berpengaruh. Saya berdoa, Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang di rumah, dialah orangnya. Tuhan memberkati.